Kalau kalian termasuk yang paling menunggu film terakhir dari X-Men Universe yang satu ini, tahan sekali lagi keinginan kalian untuk menonton film ini. Film yang awalnya akan dibuatkan trilogi ini, sebelum akhirnya Fox diakuisisi oleh Disney, akhirnya kembali harus ditunda. Dan mungkin saja ini adalah penundaan terakhir kalinya, bahkan berpotensi sebagai sebuah pembatalan. Universe, ayo kita bahas kabar penundaan kembali rilis The New Mutants. Ini adalah penundaan yang keempat kalinya yang dialami oleh The New Mutants. Film ini akhirnya ikut menjadi korban dari penundaan rilis trailer yang dialami oleh sejumlah film yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tapi kali ini memang bukan karena faktor teknis, melainkan karena kejadian luar biasa yang terjadi di seluruh belahan dunia belakangan ini, pandemik coronavirus atau COVID-19. Awalnya, keputusan penundaan ini dialami oleh film yang akan menjadi film terakhir Daniel Craig di franchise 007, James Bond, No Time to Die. Menyusul setelahnya, Disney juga ikut menunda 3 filmnya sejauh ini, yaitu Antlers, Mulan, dan The New Mutants. Dan masih belum jelas apakah Black Widow juga akan bernasib sama. Penundaan terbaru untuk The New Mutants ini jelas menjadikan franchise film X-Men akan mencatatkan sejarah yang menjadikannya sebagai sebuah franchise sinematik yang berusia tepat 20 tahun atau 2 dekade. The New Mutants ini disebut sebagai kisah lain dari seri film Fox X-Men, yang mana Joss Whedon mengajak pemain-pemain muda yang menampilkan Maisie Williams dari Game of Thrones dan Charlie Heaton dari Stranger Things, dan lebih berorientasi ke kisah horor dari mitologi komik Marvel. Setelah syuting awal yang dilakukan pada tahun 2017, The New Mutants kemudian menjadi sasaran sejumlah penundaan. Awalnya, The New Mutants dijadwalkan rilis pada bulan April 2018, namun kemudian jadwalnya dipindah ke bulan Februari 2019 dengan alasan akan dilakukan pengambilan gambar ulang, yang pada akhirnya pengambilan gambar tersebut tidak pernah dilakukan. Pihak studio malah mengkonfirmasi bahwa The New Mutants sengaja dilakukan penundaan untuk memberikan jalan kepada X-Men Dark Phoenix untuk dirilis terlebih dahulu. Lalu setelah Fox diakuisisi oleh Disney bersama dengan properti film dan TV lainnya milik Fox, rilis The New Mutants kembali ditunda, di mana tanggal rilisnya dipindahkan ke tahun berikutnya, yaitu tanggal 22 Februari 2020. Alasannya karena Disney tidak begitu tertarik dengan penggarapan The New Mutants ini, dan kali ini The New Mutants kembali mengalami penundaan karena COVID-19 atau wabah coronavirus. Disney bahkan memutuskan untuk menghapus tanggal rilis untuk 3 film yang akan datang, yaitu Mulan, Antlers, dan juga The New Mutants. Ketiga film tersebut ditunda tanpa batas waktu. Dan untuk kasus The New Mutants, alih-alih menetapkan jadwal rilis baru, Disney malah menghapus total rilis teater atau bioskop untuk film ini dan hanya menempatkan rilisnya di Disney Plus atau Hulu. Ini tentu saja akan dianggap sebagai kerugian besar bagi pihak studio, apalagi anggaran untuk The New Mutants sudah lama sekali dihabiskan. Tapi mungkin saja Disney memang berniat mengantisipasi dan menghindari bencana box office yang sempat dialami oleh X-Men Dark Phoenix, di mana film tersebut menjadi film X-Men yang gagal dengan pendapatan terendah di antara film lainnya di franchise yang sama. Wajar juga jika Disney memiliki sejumlah keraguan untuk film ini di box office, mengingat begitu banyaknya masalah yang dihadapi oleh film ini. Dan untuk mengantisipasi kegagalan serupa, Disney pada akhirnya mempertimbangkan bahwa The New Mutants tidak perlu dirilis di bioskop. Bagaimanapun juga, The New Mutants ini adalah kisah stand-alone dan menjadi film terakhir dari franchise X-Men, serta film ini bukan menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe. Jadi tidak ada beban apa-apa untuk film ini jika dirilis di layanan streaming TV berbayar seperti Disney Plus dan Hulu. Langkah antisipatif seperti ini sebenarnya tidaklah salah dan malah mendatangkan keuntungan lain untuk film yang tidak memiliki jadwal rilis bioskop. Ini akan sangat menguntungkan bagi layanan streaming manapun yang bersedia menerima film itu. Kalaupun nantinya The New Mutants ini pada akhirnya tidak berhasil mendatangkan banyak penonton di bioskop, maka mereka masih bisa diperhitungkan untuk mencapai popularitas di layanan streaming seperti Disney Plus atau Hulu. Karena layanan tersebut memiliki pangsa pasar tersendiri, kurangnya kompetisi, dan juga ada embel-embel Marvel dan X-Men yang melekat di film ini. Meskipun pada akhirnya ini hanyalah sebuah film stand-alone. The New Mutants berpotensi menjadi film yang paling dominan di layanan streaming Hulu untuk saat ini,
atau bisa juga dirilis di Disney Plus dan menjadi tambahan utama untuk barisan seri TV MCU nantinya. Solusi ini mungkin saja tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Disney yang akan membuat mereka terlihat pasrah dengan situasi The New Mutants terbaru ini. Tapi, cara-cara tadi masih menjadi cara terbaik bagi mereka untuk menghadapi situasi yang berantakan seperti sekarang. Kondisi serupa juga sepertinya akan ditempuh oleh Warner Bros dan DC Comics untuk meloloskan keinginan sebagian besar fansnya untuk merilis Justice League Zack Snyder yang akan memilih HBO Max sebagai media perilisannya nanti. Dan film tersebut berpotensi besar menjadi film terpopuler dan paling banyak dicari dan ditonton di layanan streaming premium tersebut. Di sisi lain, meskipun belum ada bioskop yang tutup akibat wabah virus corona di Amerika Serikat, namun kekhawatiran masyarakat untuk pergi ke tempat hiburan semakin meningkat. Pemerintah Amerika Serikat sendiri sudah melarang perkumpulan atau acara yang berpotensi dihadiri lebih dari 1.000 orang. Dengan pengumuman ini, maka The New Mutants menambah panjang daftar film yang ditunda karena wabah virus corona. Selain Mulan dan Antlers yang juga diundur dari Disney, sebelumnya film-film yang diantisipasi kehadirannya juga telah resmi ditunda, seperti No Time to Die, Trolls World Tour, My Spy, A Quiet Place Part 2, sampai kepada Fast and Furious 9 The Fast Saga. Tapi kalaupun Disney nantinya tetap akan menentukan tanggal rilis bioskop lagi untuk The New Mutants, maka ini berarti waralaba X-Men benar-benar akan mencapai usia 20 tahun yang akan menjadi sebuah tonggak sejarah untuk franchise Cinematic Universe. Tapi entahlah, sepertinya film ini memang ditakdirkan untuk tidak pernah dirilis di bioskop dan malah membuat kita hanya akan terus penasaran seperti apa film adaptasi komik Marvel yang disajikan dengan rasa dan nuansa horor yang sejauh ini belum pernah kita lihat. Universe, menurut kalian apakah The New Mutants ini sebaiknya tidak perlu dirilis di bioskop setelah sekian banyak penundaan yang dialami? Dan apakah The New Mutants mendingan dirilis di layanan streaming TV berbayar saja seperti yang kita informasikan tadi? Jangan sungkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya, linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. So, it's time for me to sign out. My name is Eka Saputra, and until next time.